nggak sengaja baca diary dari temennya dan terbongkar semua rahasia dari temannya sendiri. Jadi wanita ini bernama Lizzie, dan dia punya sahabat Jasmine dan Emily. Mereka itu sering banget kayak nginep-nginep bareng. Tapi sampai suatu saat pas lagi mereka nginep, si Lizzie ini baru sadar kok cincin dia hilang ya. Dia cari kemana-mana nggak ada dan dia panik banget karena cincin itu adalah pemberian ibunya. Di sini sebenarnya dia sempat curiga sama Emily, karena Emily adalah orang terakhir yang masuk ke kamar mandi yang ada cincinnya itu. Tapi dia tuh nggak mau ribut sama temennya, akhirnya dia memendam itu semua. Nah, 2 minggu setelah itu, mereka nginep di rumah Jasmine yang orang kaya banget. Tapi tiba-tiba Jasmine harus pergi karena anjingnya itu melahirkan. Karena bosan banget, akhirnya mereka mencari laptopnya Jasmine untuk nonton. Nah, terus Emily itu menemukan laptopnya Jasmine. Tapi habis dia menemukan laptop itu, dia tuh jadi kayak diem banget dan bilang mau tidur cepet. Di situ Lizzie sempat curiga apa yang terjadi sama Emily sebenarnya. Keesokan harinya Jasmine telepon Lizzie dan bilang barang dia hilang semua dan ternyata dia kaget banget saat baca diary dari temennya dan akhirnya terbongkar semua apa yang terjadi part 2. Nah, terus si Jasmine bilang dia itu curiga Emily lah yang ngambil semua barangnya dia. Nah, di situ Lizzie benar-benar nggak percaya kalau sahabatnya sendiri telah melakukan itu sama mereka. Apalagi dia lihat di grup tuh si Emily nggak ngomong apa-apa. Sampai tiba-tiba Emily menghubungi dia seperti nggak ada apa-apa yang terjadi. Akhirnya dia ngajak Emily untuk nginep dan punya rencana untuk ngetes si Emily. Nah, pas udah nginep nih, dia coba taruh barang-barang berharga di sekitarnya. Tapi dia kaget banget karena barang itu tetap masih ada. Berarti bukan Emily yang mengambil semuanya dong. Terus dia langsung ngomong ke Emily atas kesalahpahaman ini. Tapi Emily bikin dia kaget banget. Karena Emily bilang yang melakukan itu semua ternyata adalah Jasmine. Ternyata Jasmine memang memiliki kondisi yang aneh itu. Terus saat Emily kemarin minjem laptopnya, Emily melihat semua diary Jasmine yang isinya menjelek-jelekan Emily. Karena Emily udah kesel banget, Emily langsung ngomong ke Jasmine. Jasmine mikir kalau Emily itu tahu semua rahasia dia dan langsung membuat cerita supaya Lizzie itu menjauhi Emily. Seorang anak diusir dari keluarganya karena dia bikin channel YouTube yang isinya ternyata. Jadi anak ini bernama Fiona yang keluarganya memiliki aturan yang aneh. Seperti nggak boleh masuk dapur setelah jam 8 malam. Bahkan orang tuanya juga melarang dia dan adiknya untuk main Pokemon dan nonton Harry Potter. Nah, kalau misalkan adiknya lagi buang air besar, mamanya akan memberikan dia hukuman supaya adiknya melihat kotorannya sendiri. Terus kalau misalkan Fiona dapat nilai jelek nih guys ulangannya, dia dipaksa ayahnya untuk telepon keluarganya dan minta maaf telah mencoreng nama keluarga. Bahkan dia sering banget dihukum di atas pohon kayak gini. Karena dia udah mulai capek banget sama keluarganya, akhirnya dia memberontak guys. Dan dia tuh butuh banget cerita sama orang, tapi dia pikir kalau misalkan dia cerita sama temen-temennya, takutnya temennya bakal ngejudge dia. Akhirnya dia bikin channel YouTube, tapi dengan muka ditutupin supaya dia tetap bisa cerita ke banyak orang, walaupun gak ketahuan identitasnya. Nah, dia gak nyangka banget tiba-tiba channel YouTube-nya berkembang, dan bahkan adiknya tuh seneng banget. Akhirnya adiknya kasih tahu mamanya, karena dia ketahuan bikin YouTube yang menceritakan keluarga ya dia akhirnya diusir. Diusir dari rumah karena menyebarkan aib keluarga di channel YouTube-nya. Jadi setelah dia akhirnya diusir dari rumah guys, dia tuh bingung banget mau kemana karena dia benar-benar gak boleh tinggal di tempat itu. Mamanya juga cuma nangis aja gak membantu dia sama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar pergi, dan dia menuju ke rumah neneknya memang selalu membela dia guys. Nah, saat dia sampai ke rumah neneknya benar-benar marah banget sama papanya. Karena dia gak habis pikir kenapa anaknya berani mengusir cucunya yang masih kecil gitu. Akhirnya tahu nggak guys, neneknya bilang saya juga nggak mau anggap kamu lagi sebagai anak saya. Dan akhirnya Fiona diurus sama neneknya dan Fiona tuh seneng banget guys. Bahkan adiknya juga suka main ke rumah neneknya untuk bertemu dengan Fiona. Tapi kadang adiknya cerita kalau ibunya sering banget kangen sama Fiona. Akhirnya Fiona tetap berhubungan dengan ibunya. Tapi akhirnya keputusan dia udah bulat, dia nggak mau lagi tinggal di rumah itu dan dia tinggal sama neneknya aja. Cewek ini hamil karena kebanyakan minum susu bayi. Kalian harus denger sampai habis karena ini aneh banget guys. Jadi cewek ini bernama Vanessa memang udah keterusan banget minumin susu bayi. Walau dia udah segede apapun, tapi uangnya dia memang dia pergunakan untuk beli susu bayi. Tapi guys, dia benar-benar menyembunyikan rahasianya itu karena dia malu banget kalau misalkan orang-orang tahu dia tuh udah gede tapi masih minum susu bayi. Sampai suatu saat dia bertemu sama pria yang menerima dia apa adanya. Bahkan cowoknya tuh ngedukung dia banget dan sering beliin ceweknya susu. Tapi suatu waktu ada yang aneh banget guys. Jadi cowoknya tuh inisiatif untuk bikinin susu untuk ceweknya. Nggak seperti susu yang biasa dia minum. Terus dia nanya ke cowoknya apakah brandnya ganti. Tapi cowoknya bilang enggak dan semenjak itu perut dia tuh mulai sakit. Terus dia merasa udah ada yang nggak beres nih. Akhirnya dia tanyain ke dokter dan dia kaget banget karena dia itu hamil. Padahal dia tidak berhubungan sama siapapun termasuk cowoknya. Terus dia jadi mikir cowoknya tuh naruh apa ya di susunya. Tapi setelah itu dia nggak peduli. Dan dia mikirnya karena susu itu dia jadi hamil.
Setiap ngelihat rambut cowok ini, orang tuh langsung berubah menjadi batu. Tapi tiba-tiba ceweknya melihat semuanya dan ini benar-benar gak nyangka banget akhirnya. Jadi cowok ini bernama Garden yang punya keanehan, rambutnya itu ada ular-ular, dimana ular itu bisa marah dan membuat orang tuh menjadi batu. Contohnya ini ketika ular itu marah sama pelayannya. Tapi Gordon ini panik banget karena dia tuh baru mau ketemu sama ceweknya guys. Dia gak mau dong rahasia terbesar dia itu kelihatan sama ceweknya. Tapi di sisi lain pas ceweknya mau ketemu, ceweknya merasa gak pede saat pakai kacamata. Akhirnya dia buka kacamatanya. Tapi untungnya penglihatan ceweknya tuh jadi kabur karena gak pakai kacamata. Jadi dia gak ngeliat pelayannya jadi batu. Tapi gak lama kemudian pelayannya kembali menjadi manusia. Tapi di sisi lain ceweknya tuh gak ngeliat apa-apa karena buram semua. Sampai tiba-tiba si ular nakal ini kembali ngerubah pelayannya menjadi batu. Dan cowoknya tuh tenang banget ketika ngeliat ceweknya itu ternyata gak bisa ngeliat dengan jelas. Tapi tiba-tiba ceweknya ngeliat semuanya dan ini parah banget. Reaksi ceweknya ketika melihat pacarnya bisa merubah orang menjadi batu ini gak nyangka banget. Jadi sebelum ceweknya bisa melihat mereka itu udah mesra banget. Tapi tiba-tiba pelayannya berubah lagi menjadi manusia. Dan gak lama setelah itu pelayannya tuh datang ke meja mereka. Awalnya pelayannya tuh kesel banget dengan apa yang terjadi. Tapi di sini kondisi ceweknya tuh masih ngelihat semuanya dengan buram. Jadi ceweknya masih gak tahu apa-apa nih guys. Tapi tiba-tiba api yang di meja itu menyambar pelayannya. Dan benar-benar jadi kebakaran parah gitu guys. Terus karena ceweknya ingin niat menolong, akhirnya ceweknya pakai kacamata. Dan karena dia udah bisa melihat dengan jelas, dia lihat Garden itu membantu pelayan tersebut dengan mengubahnya menjadi batu. Di situ dia benar-benar shock banget, apalagi saat melihat si Garden itu benar-benar ketangkep basah kalau rambut ularnya itu keluar semua. Tapi yang aneh, ceweknya itu benar-benar gak marah sama sekali dan malah menyukai Garden apa adanya. Kan Garden itu juga mencintai ceweknya walaupun dia itu memiliki penglihatan yang kurang. Guys, seorang murid yang kaya menghina wanita ini karena meminta sampahnya untuk dijadikan kostum dan akhirnya bikin shock banget. Dimana mereka ini lagi akan ada pesta kostum di sekolahnya. Dan nanti kostum terbaik akan mendapatkan hadiah. Namun gadis ini yang gak punya cukup uang, dia meminta sampah dari murid yang kaya ini supaya sampahnya bisa dia buat sendiri untuk dia jadikan kostum. Bahkan dia juga membeli peralatan lainnya tuh cuma $1 doang. Tapi murid yang kaya ini malah nyombongin bajunya dia yang $200. Namun ayahnya selalu mengajarkan gadis ini untuk bersyukur. Nah, sampai hari ini adalah pesta kostumnya. Terus gadis yang kaya itu udah yakin kalau misalkan dia menang, karena memang bajunya bagus banget. Namun saat pengumuman, tiba-tiba diumumin yang menang itu adalah gadis yang tadi. Karena dia kreatif banget membuat kostumnya seolah-olah menjadi balon udara. Di sini si gadis yang kaya tuh nggak terima banget dan bilang ini semua nggak adil karena kostum dia tuh terbuat dari sampah. Tapi guys, saat gurunya tahu, gurunya malah tambah menghargai dia. Ayahnya pun benar-benar bangga banget sama dia karena bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Oh iya, aku juga ada bagi-bagi THR online di Instagram aku @sherry_antoinette. Jadi kalian bisa cek di sana kalau misalkan kalian mau. Semoga kalian beruntung. So, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa.